Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini aku akan sharing tentang prosedur pengajuan nikah dengan anggota TNI di tahun 2024. Nah, buat teman-teman yang tahun ini akan mengurus pengajuan nikah nih sama si abang, simak baik-baik ya video ini, karena di video ini aku akan ngasih gitu ya gambaran prosedurnya saat kita melakukan pengajuan nikah di kesatuan. Nah, sebelum kita sampai pengajuan di kesatuan ya teman-teman, jadi itu prosesnya tuh panjang banget ya, mulai dari kita mengurus pengajuan di Koramil, di Kodim, di Korem, bahkan kalau yang kesatuannya itu kostrat ya kita bisa sampai ke divisi, ke resimen. Nah, itu semua sudah pernah aku sharing ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat video aku yang sebelum-sebelumnya, oke? Nah, di video ini aku khusus akan membahas soal pengajuan saat kita menghadap di kesatuan. Yap, betul banget. Kenapa aku hanya membahas soal yang di pengajuan ini ya, karena saat kita menghadap gitu teman-teman, mengurus pengajuan nikah di kesatuan atau ibaratnya kita disebut dengan nikah kantor gitu kan, di posisi ini, di momen itu momen yang paling mendebarkan, yang paling menegangkan. Karena apa? Karena nanti kita akan menghadap langsung dengan komandan, dengan ibu komandan, dengan ibu-ibu persid, dan juga para staf-stafnya. Nah, di sini juga spesial, kita itu pengajuannya tidak sendiri ya, tidak seperti saat kita pengajuan di Koramil atau di Kodim dimana kita kan sendiri tuh ya. Nah, saat di kesatuan ini ya teman-teman, nanti kita tuh pengajuannya berdua bareng si abang. Nah, seru kan ya, seru tapi mendebarkan. Nah, kira-kira tuh prosedurnya tuh seperti apa sih? Nah, yang aku sering ini ya teman-teman, berdasarkan pengalaman aku dan juga beberapa video orang-orang yang udah sharing gitu ya, dimana ada yang kemiripan, ada yang sama prosesnya, tapi ada juga yang berbeda. Ini semua tergantung dengan kesatuannya ya teman-teman. Jadi intinya pokoknya di video ini tuh aku cuma ngasih gambarannya aja, biar teman-teman nanti saat pengajian tuh oh ternyata seperti ini, nanti kalau menghadap ini harus seperti ini, oh ternyata di sini gini, kayak gitu ya, paham ya. Yang pertama kali prosedurnya yaitu harus menghadap bamin. Nah, untuk menghadap bamin ini ya teman-teman, yang menghadap itu cukup calon suami kita alias si abang. Nah, nanti si abang itu menghadap bamin yaitu untuk meminta surat pengantar untuk pengajuan nikah. Nah, nanti di bamin juga calon suami kita itu akan dapat pengarahan prosesnya seperti apa, stepnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, nanti yang diminta harus apa aja, berkasnya apa aja. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh bamin kepada calon suami kita. Lah, nanti kalau sudah dapat tuh surat pengantarnya, nanti berkasnya yang dibutuhkan apa aja ya, nanti kitalah yang akan mengurusnya, mengumpulkan, entah itu KTP, fotokopi apa, harus kita nyediain apa aja yang harus di berkas-berkas harus dibawa, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu setelah mengurus semua berkas administrasi nih ya teman ya, banyak ya berkas administrasinya. Teman-teman bisa lihat ya, berkas-berkasnya itu ada di sini ya. Itu udah lengkap banget, di sana aku menjelaskan. Nah, setelah berkas administrasi itu sudah selesai, sudah lengkap, lanjut ke prosedur yang kedua yaitu ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini ditujukan untuk kita ya, calon ibu persid alias calon istri abdi negaranya. Nah, di sini ya teman-teman, kita tuh periksanya bisa ke dokter batalion, bisa ke RST atau rumah sakit tentara, ataupun rumah sakit atau klinik yang dirujuk ya, atau yang emang udah ditujukan untuk proses mengurus pengajuan nikah ataupun untuk orang-orang yang akan mendaftar tentara ya. Jadi tidak di sembarang tempat rumah sakit ataupun klinik, karena nanti kan bisa aja pengecekannya berbeda, kebutuhannya berbeda, seperti itu. Nah, kalau pribadi aku dulu ya teman-teman ya, dulu itu aku tes kesehatan ditemani dengan suami aku, dan itu tes kesehatannya tuh aku ada di domisili tempat tinggal suami aku, yaitu di kesatuannya ya. Jadi ada di rumah sakit Rumkitban, rumah sakit bantuan. Nah, itu rumah sakitnya masih di lingkungan militer gitu, dan dokternya pun itu ngepasin banget ya. Dokter yang memeriksa aku waktu itu adalah ibu komandan langsung ya. Jadi istrinya komandan itu seorang dokter yang kerja di Rumkitban ini. Nah, aku diperiksalah sama beliau. Terus selain di Rumkitban, aku juga ada periksa lab-lab kayak gitu. Nah, itu lab-labnya tuh di sebuah klinik, dimana kliniknya itu emang dikhususkan untuk para calon abdi negara ataupun ibu persid. Nah, nanti untuk di kliniknya itu kita tuh dapat surat pengantar dari kesatuan.
Nah, tes kesehatannya itu meliputi apa aja? Banyak ya teman-teman, seperti kita diambil sampel darah, kemudian ada tes urin, tensi, jantung, kemudian ada tes keperawanan, dan ya masih banyak lagi lah. Nah, untuk tes keperawanan ini tergantung kesatuan ya teman-teman. Ada yang masih menerapkan ya, mungkin masih ada juga yang masih diterapkan kayak gitu. Nanti tes kesehatan yang dibutuhkan apa aja, teman-teman tinggal ngikut aja aturan yang berlaku, oke? Dan untuk tes kesehatan ini ya teman-teman, yaitu kita membayar secara pribadi ya. Jadi tidak ditanggung BPJS ataupun tidak ditanggung kesatuan ya. Karena kita yang mengajukan nikah gitu kan, kita yang mengurus ya, mau tidak mau jadi kita yang membayar ya. Terserah nih mau teman-teman yang membayar atau abang yang bayarin atau mau patungan seperti apa. Nah, untuk medical check up lengkap ini ya teman-teman tuh cukup mahal ya, atau cukup banyak lah pengeluarannya. Kalau aku dulu itu habis sekitar 600 ribuan, tapi nggak tahu ya kalau sekarang harganya entah sudah naik atau sama, atau bahkan setiap daerah pun juga harganya bisa berbeda. Lanjut, prosedur yang ketiga yaitu kita mengurus berkas administrasi di Kompin dan juga pengurus anak ranting. Nah, tadi kan sebelumnya kita kan sudah nih ya minta berkas yang dari dari Bamin, kemudian kita kan ada berkas cek kesehatan kan. Nah, itu hasilnya seperti apa dikumpulkan jadi satu dalam map gitu kan. Habis itu kita melengkapi itu untuk diserahkan ke Kompi. Nah, di Kompi ini nanti kita tuh menghadap Danki, dan saat kita mengurus di pengurus anak ranting ini nanti kita akan bertemu dengan ibu ketua anak ranting dan juga ibu-ibu pengurus persit. Nah, di momen inilah ya teman-teman kita mulai merasakan deg-degan ya, takut gitu kan, takut gak bisa jawab, takut tremor, takut linglung, takut nanti ngeblank dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadap Danki ini ya seperti biasa ya, kita nanti ada perkenalan, kemudian kita ada wawancara gitu kan, ada lip pers kayak gitu. Terus sama juga dengan saat kita menghadap ibu pengurus ranting gitu ya, nanti kita ada pertanyaan wawancara tentang Persit, bisa juga nanti kita disuruh menyanyi lagu Persit gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus apal tuh ya lagu himne dan mars Persit, dan juga seluk-beluknya Persit lah, setidaknya dasarnya tuh harus tahu. Kemudian nanti kita ya banyak lah ditanya-tanyain. Nah, untuk pertanyaannya apa aja tuh sudah pernah aku share juga, teman-teman bisa lihat ya, mengulik video lama-lama aku ya, pertanyaan saat pengajuan nikah itu apa aja. Nah, selanjutnya lanjut menghadap ke pasipers ya. Nanti di sini kita tuh minta tanda tangan. Jadi itu ya, seingat aku dulu itu setiap kita menghadap staff itu harus minta tanda tangannya gitu loh. Jadi kayak bukti kalau kita tuh sudah menghadap ini, urutannya itu menghadap ini kayak gitu loh teman-teman. Ya nanti sama saat bertemu dengan beliau staffnya ini ya kita pasti ditanya-tanya lah, perkenalan, kemudian ya bercerita, nanti dikasih nasihat, wejangan kayak gitu. Dan yang terakhir ini ya teman-teman, prosedur yang puncaknya gitu ya, yaitu kita ada menghadap wadan beserta ibu dan juga komandan beserta ibu. Nah, di sini tuh momen yang paling puncaknya nih teman-teman ya, karena kita langsung menghadap pimpinan batalion gitu loh. Nah, di sini ya teman-teman, nanti kita tuh menghadap tuh biasanya tuh datang ke rumah beliau gitu ya, datang ke rumahnya wadan dan juga bapak komandan. Nah, nanti saat kita datang membawa berkas ya, kemudian ya nanti kita masuk izin kayak gitu kan, habis itu perkenalan suami, kemudian istrinya gitu kan, menyampaikan maksud tujuannya apa, kemudian nanti kita kayak memberi berkasnya. Nah, habis itu nanti kan berkas kita dilihat tuh, dicek satu persatu kelengkapannya sudah lengkap belum, sudah melaksanakan tes ini belum. Nah, jika sudah, biasanya nanti ya beliau bapak wadan ataupun bapak komandan ataupun ibunya itu nanti akan ngasih pertanyaan lah, ngasih kayak masukan-masukan, wejangan, nasihat, arahan kayak gitu. Nah, nanti ya di sini tuh walaupun kita cuma menghadap dua orang suami dan istri gitu ya, misalnya wadan sama ibunya, komandan sama ibunya, tapi tuh rasanya tuh ya keringet dingin ya. Jujur aku tuh masih ingat ya, deg-degannya tuh kerasa banget kan, takut kalau tiba-tiba tidak di ACC, takut tiba-tiba ternyata aku gagal kayak gitu ya. Nah, nanti di wadan dan juga komandan ini ya teman-teman, kita akan mendapatkan tanda tangan. Nah, kalau sudah nih kita mendapatkan tanda tangan dari wadan dan juga komandan, nah final sudah ya, nanti terbitlah SIN gitu ya, surat izin nikah, untuk kita pakai saat menikah gitu loh. Nah, kita ibaratnya udah resmi nih nikah kantornya.
Nah, untuk surat SIN ini ya teman-teman itu berlaku selama 6 bulan. Nah, kalau selama 6 bulan nih teman-teman nggak segera nikah gitu kan ya, mau nggak mau nanti bisa mengurus pengajuannya lagi gitu ya untuk memperpanjang surat izin nikahnya. Nah, itu tadi ya teman-teman gambaran pengajuan nikah di kesatuan gitu ya. Yang paling puncaknya itu tuh ya kalau menurut aku yang terasa ser-ser deg-degan itu saat kita menghadap ibu pengurus ya Persid dan juga saat menghadap Bapak Wadan, Bapak Komandan beserta istrinya, yaitu karena apa ya, suasana itu kayak takut gitu, kita takut salah jawab, takut bikin malu gitu kan, takut ngeblank, takut tremor dan lain sebagainya. Nah, untuk yang agak ribetnya ya, mungkin bukan ribet sih ya, agak memakan banyak waktu bisa seharian itu saat kita melakukan tes kesehatan nih teman-teman ya. Jadi tes kesehatan itu cukup lama ya karena yang dites tuh banyak gitu kan, dan kemudian saat tes kesehatan ini memakai seragam Persid ya teman-teman, jangan lupa. Jadi suaminya pakai seragam, kita pun juga pakai seragam. Nah, jika teman-teman nih masih bingung ya, ada pertanyaan, boleh banget langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Nah, jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.